Oke, sekarang kita belajar banyak hikmah dari Descartes di luar teorinya. Ini potong-potong dari buku terjemahan bukunya. Ada sangat banyak, saya bawa beberapa mungkin penting. Yang pertama, it is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. Ini melanjutkan tadi ya. Iya, jangan khawatir. Asal kamu waras, akalmu sehat. Cuma akal sehat itu tidak penting. Yang penting itu akalmu kamu gunakan apa tidak. Jadi tidak usah membangga-banggakan akal sehat. Kamu pakai akalmu apa enggak? Oh, itu kritiknya Descartes kan begitu. It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. Nah, sudah kamu gunakan apa belum fasilitas dari Allah yang namanya akal sehat itu? Insya Allah asal kamu waras, ya akalmu sehat. Cuma kamu pakai apa enggak? Makanya Quran itu kan banyak nyindir afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala tatazakkarun. Itu menyuruh kita berpikir. Kalau cuma berakal, semua manusia yang sehat pasti berakal. Tapi tidak semua yang berakal berpikir. Jadi yang penting adalah berpikirnya. Itu kayak alat. Kamu punya HP Samsung S10, terus kamu bangga-banggakan Samsungku lo S10. Kamu buat apa? Tapi saya tidak bisa WA-an, tidak bisa Facebookan, tidak bisa buat apa. Gunanya apa? Jadi tidak penting kamu punya HP S10, yang penting kamu bisa menggunakannya enggak. Betul. Jadi itu nasihatnya Descartes. Ada beda antara kepemilikan dan fungsi. Ini kan bahasa lainnya itu. Ya kayak kamu yang tidak kawin-kawin itu kan. Ya apa-apa punya, cuma fungsinya kan belum maksimal. Jadi ya ada beda antara punya dan efektif fungsional. Oke, terus the greatest mind are capable of the greatest vices as well as of the greatest virtues. Hati-hati dengan orang pinter ya. Orang pinter itu kalau kalimat letternya, orang paling pinter adalah yang paling bisa melahirkan kejahatan yang paling jahat atau kebaikan yang paling baik. Jadi ya, orang pinter itu kalau jahat ya jahatnya pol. Kalau baik dia juga baiknya bisa pol. Kenapa? Akalnya jalan. Bisa didaya gunakan. Apakah itu untuk kejahatannya ataukah untuk kebaikannya. Jadi kalau kamu punya teman pinter kok jahat, hati-hati. Kejahatannya bisa sangat membahayakan. Cari teman yang pinter dan baik. Itu dia bisa jadi paling baik. Ini rumus. Ini yang bilang Descartes loh ya, bukan ulama. Ya, jadi kalau kamu tidak manut tidak apa-apa, cuma dawuhnya Descartes aja kok. Jadi the greatest mind are capable. Cuma ya tadi saya bilangnya Descartes itu dapat ilham. Jangan-jangan itu semacam ilham kaya wali gitu dia. Terus tercerahkan, terus mencari kebenaran. Oke. Jadi orang pintar itu ya minum tolak angin. Terus to know what people really think, pay attention to what they do rather than what they say. Kalau ingin ngerti apa yang ada di kepala, yang difikirkan oleh masyarakat, jangan dilihat apa yang mereka katakan, tapi lihatlah apa yang mereka
lakukan. Pay attention to what they do. Perhatikan apa yang mereka lakukan, bukan yang mereka katakan. Maka jangan terlalu galau, jangan terlalu baper dengan postingan-postingan. Itu hanya apa yang mereka katakan, bisa jadi di dunia nyata kebalikannya. Ada yang di Instagram, di Facebook, gawanasnya luar biasa. Kalau ketemu kutuknya, kutuk itu, kupernya luar biasa. Ada yang begitu. Kamu tidak nyangka loh orang ini ya. Kamu kan bisa heran gitu. Maka tidak bisa kamu menyimpulkan apa yang ada di pikirannya masyarakat dari yang mereka katakan. Apalagi orang Indonesia dikenal kuat basa-basinya. Iya. Kalau dulu basa-basi itu kan konotasinya baik, bahwa orang tidak mau menampilkan yang sebenarnya untuk menghargai. Dan sekarang ada basa-basi yang kebalikannya. Alah, daripada grupnya ini sepi, bikin berita-berita hoax lah sedikit-sedikit biar rame. Itu kan basa-basi sebenarnya. Bikin isu-isu yang biar rame, kan ada yang begitu. Jadi jangan terlalu baper, jangan terlalu diambil hati urusan-urusan yang mereka katakan, tapi lebih perhatikanlah apa yang mereka lakukan. Terus kalau ini ngasih semangat, cuma karena kalimatnya bahasa Inggris jadi lucu. You just keep pushing. Iya, you just keep pushing. I made every mistake that could be made, but I just keep pushing. Ya, bahasa Inggris kan pushing. Pushing itu ayo semangat, mendorong. Ya kayak kamu masuk ke mall-mall itu kan ada push sama pull. Ya meskipun dibolak-balik padha wae. Ya. Jadi ayo maju terus. Ya kadang-kadang salah. Aku kadang-kadang membuat banyak kesalahan, tapi aku maju terus. Karena kalau salah berhenti, dunia ini tidak maju-maju. Justru dengan salah kamu tahu bahwa ada yang keliru terus diperbaiki. Jadi dengan kegagalan itu kamu belajar banyak. Majulah terus. Eman-eman nanti kamu yang gagal, yang belajar orang lain. Wah, nggak usah niru kayak dia loh. Malah orang lain yang belajar. Kamunya sendiri nyerah, padahal kamu yang dapat ilmunya dengan kegagalanmu. Jadi maju terus. Jangan mundur hanya karena salah atau gagal. Salah diperbaiki, gagal diulang lagi, kan gitu aja. Itu rumusnya orang hidup. Kalau manusia terhentikan oleh kesalahan atau kegagalan, ya mungkin tidak ada orang yang sukses. Coba kamu tanya orang-orang sukses itu, pasti dia jungkir balik dulu. Keliru, salah, gagal, itu biasa. Tetap maju, keep pushing. Keep pushing itu ya tetap push, maju terus, dorong maju terus. Bukan pusing, bahasa Indonesia pusing, mumet itu. Jadi majulah terus. Nah, itu nasihatnya Descartes. Ini trik biar tidak tersakiti kalau ada orang ngeritik kamu. Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it. Kalau ada orang menyerangku, aku akan naik setinggi mungkin sehingga dia tidak akan bisa menjangkauku. Itu naiklah setinggi mungkin biar orang tidak bisa lagi menyerangmu, karena dia masih di bawah, kamu sudah di atas. Kalau dia mau menyerangmu, dia harus ndangak dan loncat. Enggak. Nah, kamu sudah sangat tinggi, tidak bisa sudah. Nah, itu rumus dari Descartes. Tapi kalau kamu diam saja atau melawannya sekarang, levelmu masih di bawah, maka naiklah setinggi mungkin. Yes, nggak usah konflik, nggak usah rame, pokoknya kamu naik aja. Nanti yang menyerangmu akan sadar sendiri bahwa tidak seharusnya dia menyerangmu.
Whenever anyone offend me, I try to raise my soul so high. Naiklah setinggi mungkin. Ya mungkin besok musuhmu naik mobil, tapi kamu sudah naik helikopter. Jadi dia tidak bisa sudah. Kalau ingin menyapamu harus mendangak ke atas. Nah, itu triknya. Jangan putus asa, jangan marah, jangan apalagi berkonflik hanya karena dikritik atau diserang orang. Kalau kamu merasa benar, jalan terus setinggi mungkin sampai tidak mungkin lagi bagi orang lain untuk menyerangmu. Ya, Descartes juga banyak dikritik, banyak diserang. Bahkan dia menyembunyikan beberapa karyanya karena takut kena eksekusi. Tapi kemudian belakangan orang tahu harga dari karya-karya seorang Descartes. Yang menyerang sudah tidak mampu lagi menyerang, sudah kehabisan amunisi. Ini nasihat untuk kita hari ini. Any community that get its love by pretending to be idiot will be eventually be flooded by actual idiot who mistakenly believe that they are in good company. Masyarakat manapun yang mencari tertawa, mungkin hari ini maksudnya iseng, mengisi waktu dengan pura-pura idiot. Jadi pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu kalau itu salah, pura-pura tidak sebenarnya kamu ngerti kok kalau itu salah, tapi kamu pura-pura tidak tahu saja. Mungkin untuk iseng, untuk lucu-lucuan, untuk kelompokmu tertentu. Maka pada saatnya akan lahir banyak idiot beneran. Itu katanya Descartes. Hari ini kan kita banyak yang pura-pura tidak pinter, pura-pura tidak cerdas, mungkin demi kepentingan macam-macam. Tapi ingat-ingatlah, kalau terlalu banyak kita acting jadi orang bodoh, pada saatnya kita akan kebanjiran orang bodoh beneran. Dari mana ini lahirnya? Hasil dari produksi kebodohan, kepura-puraanmu tadi. Kalau kamu nyebar berita bohong, akan banyak orang percaya dengan kebohongan itu, dan akan lahir sangat banyak orang yang bertindak atas dasar kebohongan itu, dan dia merasa itu benar. Jadi kalau kamu idiot, meskipun itu pura-pura, kamu bergaya idiot, bergaya kayak orang bodoh. Kamu tahu itu salah, tapi kamu terjang saja untuk kepentinganmu. Pada saatnya akan lahir, akan banjir orang bodoh, orang idiot beneran di tengah kita, dan mereka merasa itulah yang benar. Dan saham kita luar biasa untuk melahirkan orang-orang seperti ini. Makanya mungkin kita harus lebih hati-hati lagi. Ya tidak harus menjelang pemilu, terus-terusan kita harus hati-hati, jangan sampai bergaya idiot. Gets its love by pretending to be idiot. Mungkin kamu mencari jempol, mungkin kamu mencari like dengan cara hal-hal yang tidak penting, hal-hal sepele, hal-hal yang merusak. Maka hati-hati, pada saatnya kita akan kebanjiran hal-hal sepele, hal-hal merusak yang dianggap penting, dianggap benar. Jadi ini nasihat sejak abad ke-16 dari Descartes. We do not describe the world we see the world we can describe. Ini penjelasannya kayak tadi ya. Dunia itu yang mengkonstruksi kita. Bencana bencana, gunung meletus gunung meletus, tapi maknanya apa gunung meletus itu kita yang membunyikan. Pilihan presiden pilihan presiden, faktanya cuma itu, tapi maknanya apa bagi kita itu isi kepala kita yang membunyikan. Siapa besok yang jadi sebenarnya simpel, pemilu, calonnya 2, beliau yang jadi, kan sesimpel itu faktanya. Tapi bunyinya jadi apa itu tergantung isi kepala masing-masing, sesuai yang kacamata kita pakai.
Mungkin kalau yang jadi bukan calon kita membacanya ini pemilu rusak, pemilu penuh curang. Tapi kalau yang jadi calon kita, oh ini baru ada pemilu adil itu ya hari ini misalnya. Ya pemilunya ya itu, cuma kepalamu yang membaca yang beda-beda. Itu sebenarnya realitas itu dibaca begitu. Maka setiap kali ada orang ngomong kayak Descartes tadi, ujilah. Jangan ditelan mentah-mentah dari pihak manapun. Kalau ini nasihat untuk optimis. Seorang optimis itu bisa melihat cahaya, meskipun mungkin sama sekali tidak ada cahaya. Tapi orang yang pesimis itu selalu berusaha untuk memadamkan cahaya. Itu katanya Descartes itu, jadilah orang optimis, jangan pesimis. Apapun yang terjadi, insya Allah kita selamat kok. Itu lebih nyaman hidupmu daripada kamu kagetan, sumpekan, ngamuan. Itu kan ciri-ciri orang pesimis. Padahal masih ada harapan, tapi kamu lebih memilih mematikan harapan itu. Itu namanya orang pesimis. Kalau optimis itu, kamu selalu melihat ada harapan, padahal mungkin sudah padam. Waduh, sudah dilamar. Ya. Loh itu kan padam harapanmu, tapi enggak, masih ada celah misalnya. Sebelum janur kuningnya melengkung misalnya. Loh sudah melengkung sekarang. Enggak apa-apa, masih ada. Selalu melihat cahaya. Tapi orang yang pesimis, belum nembak sudah ditolak mesti. Sudah, padahal mungkin masih ada harapan. Bedanya di situ. Ya ini Descartes mau menyarankan kita, ayo optimis. Kalau ini, it is easy to hate and it is difficult to love. Membenci itu mudah dan mencintai itu susah. This is how the whole scheme of things works. Seperti inilah semua skenario berjalan. Segala yang baik itu susah diraih. Ya, dan segala yang jelek itu mudah diraih. Biasanya gitu. Kalau pengen berita bohong itu gampang bikinnya, tapi ayo kita klarifikasi, itu biasanya susah. Ya kamu mau, tapi lah gimana klarifikasinya? Klarifikasi susah. Jadi mencintai itu mudah. Mencintai itu susah, membenci itu gampang. Makanya tidak perlu lama kalau kita ingin menghancurkan peradaban dengan saling membenci. Karena membenci itu gampang. Membangun cinta itu susah. Untuk suka ke orang lain mungkin butuh proses, tapi membenci gampang, cepat. Jadi makanya perhatikan rumus ini, hati-hati dengan skema membenci. Segala yang jelek-jelek itu biasanya mudah, sementara yang baik-baik itu biasanya susah. Ini penjelasannya panjang, kamu renungkan sendiri, cari relevansinya dengan Descartes dan hidupmu sendiri-sendiri. Oke, saya kira itu ya untuk René Descartes. Sebenarnya masih banyak quote-quote bagus dari Descartes. Banyak yang luar biasa ya, meskipun dia orang barat dan non-muslim. Tapi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari gagasan-gagasannya. Oke. Termasuk tadi ya, beranilah menguji hidupmu, beranilah meragukan apa yang selama ini kamu anggap pasti benar. Pesan utamanya itu sebenarnya dari skeptisismenya Descartes.